Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hari di Jogja, Mbak-mbak and Mas-mas. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan wisata di Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19. Bahwa kita tahu semua di Yogyakarta masih memperpanjang tanggap darurat untuk COVID-19. Tetapi ada beberapa objek wisata yang sudah dibuka untuk uji coba. Monggo kita nanti telusuri seperti apa wisata yang sudah buka dan apa yang harus kita siapkan ketika ada di objek wisata tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan kita juga tetap mempertahankan protokol kesehatan ketika berada di tempat-tempat yang ada orang berdatangan di situ, terutama tempat wisata. Monggo ikuti terus tayangan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya di tengah pandemi COVID-19. Saya akan jalan-jalan piknik ya, mantau situasi di hari new normal ya, ini pemulihan ke arah normal. Persiapannya adalah pakai masker ya, protokol kesehatan, pakai masker, kemudian saya membawa juga ini hand sanitizer ya. Kalau kita nggak nemu air, kita pakai ini untuk disemprot. Kannya juga siang ya, mataharinya kita pakai kacamata biar nggak silau. Ini nanti kita pantau mau jalan-jalan ke pantai kayak apa situasinya, sama kita lihat kondisi yang ada, apakah orang-orang pakai protokol kesehatan, menjaga kesehatan di situasi pandemi ini. Tonton terus ya, jangan lupa di Hari di Jogja. Kita sudah ada di Jalan Imogiri menuju rencana Pantai Baron. Nanti kita lihat karena Pantai Baron karena sudah dibuka. Jalan Imogiri sudah terlihat mulai ramai. Meskipun pukul 6.30 ini. Jadi situasinya seperti sudah mendekati kondisi yang normal. Kita berhenti sejenak di daerah Panggang untuk ngisi sambil mau ada yang ke belakang. Itu ada di belakang kita ada mobil terbalik ya. Rencana kita mau ke Pantai Baron lewat Panggang, kemudian lihat bagaimana nanti situasi di Pantai Baron, apakah wisatawan taat terhadap protokol kesehatan. Di situasi pandemi COVID ini kita harus menjaga kesehatan, menjaga semuanya supaya wisata yang sehat itu seperti apa di tengah pandemi COVID ini. Ikuti terus perjalanan saya nanti selama ada menuju ke sana. Mbak-mbak dan mas-mas, rencana awalnya tadi dari Panggang kita ke kiri terus JJLS, tapi ternyata di tengah jalan JJLS-nya sementara ditutup, dialihkan ke arah Pantai Gesing, Pantai Nguluran, di mana di situ ada teras kaca. Nah ini jalannya cukup agak sempit ya, jadi tidak direkomendasi untuk kendaraan bis yang besar. Karena selain agak sempit itu berkelok-kelok. Khawatirnya nanti kalau papasan di tikungan, di tanjakan itu ketemu dengan kendaraan lain agak sulit ya. Cukup dengan kendaraan mobil penumpang ya kalau di sini. Kita sudah mau nyampe di Pantai Nguluran yang terkenal dengan teras kacanya. Kita coba lihat jalannya seperti apa untuk menuju ke sana. Kalau lurus ke Pantai Gesing, kita belok ke kanan. Jadi selamat datang di teras kaca. Oh ternyata jalannya masih belum beraspal ya. Masih sebagian ada tanahnya, kemudian betonan tipis ya, agak menanjak. Jadi perlu gantian nih kayaknya. Kalau mau masuk. Nah, ini Mbak dan Mas-mas kita sudah mau nyampe.
di tempat parkir. Masuk Pantai Nguluran. Perkerasannya masih sederhana ya. Perlu hati-hati karena sebagian masih batu dan tanah menuju tempat parkir. Ke depan ini bisa ditingkatkan, dikembangkan lagi, nanti bisa beraspal ataupun di beton ya, sehingga memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang menggunakan kendaraan. Parkirannya juga masih berupa tanah. Yang mudah-mudahan dengan pandemi COVID ini nanti mereka banyak yang datang berkunjung di teras kaca, kemudian ini masuknya bisa ditingkatkan lagi, yang datang nyaman ya, kemudian juga rasanya bersih rapi. Ya, semoga pandemi COVID ini bisa berakhir dengan cepat. Orang-orang dari luar DIY bisa datang ke tempat-tempat seperti ini. Kita memasuki area teras. Ini ada cuci tangan, sudah disediakan. Kemudian ada tulisan area wajib masker, kamar mandi juga cukup bersih. Jadi ini juga diterapkan cek suhu tubuh dengan termometer 36,3. Yang masih pakai face shield juga tuh. Cuman sarung tangannya mas. Iya pak. Sarung tangannya perlu mas ya. Sarung tangan. Dicek. Identitas kita juga didata. Kemudian nomor HP juga dicatat supaya kalau ada sesuatunya bisa dilacak. Sebelum masuk kita juga disuruh wajib cuci tangan menggunakan sabun untuk menghindari COVID yang tadi megang sesuatu sebelum kita masuk area dari teras kaca ini. Jadi ini ada aturannya masuk teras kaca, aturan protokol area teras kaca. Tamu harus dicek dengan termogan maksimal 37 suhunya, wajib menggunakan masker, wajib jaga jarak antar tamu minimal 1 meter, wajib membersihkan tangan dengan mencuci tangan hand sanitizer. Sekarang kita memasuki area teras kaca. Sambil berwisata, kita mengecek protokol kesehatan yang diterapkan di pantai ini. Pantai Nguluran, Gunung Kidul. Jadi teras kaca ini masuk di Pantai Nguluran, Gunung Kidul. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi atau masukan kepada destinasi-destinasi yang ada di seluruh Indonesia, bahwa meskipun kita sudah mencoba untuk membuka para wisatawan untuk datang ke tempat wisata, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID ini. Ini juga dibagi untuk berjalan kaki, ada yang naik dan turun sudah dipisahkan dengan menggunakan tali, meskipun hanya tali rafia ya, tapi ini juga sudah cukup bagus memisahkan orang antara yang keluar sama yang mau masuk. Ini di mana-mana tersedia tempat cuci tangan beserta sabun. Ini loket spot. Nah, ini loket spotnya untuk masuk ke teras kaca nih mbak ya. Oh, bayarnya di sini. Nah, ini kita mau masuk ke loket. Tapi kalau misalkan tambah sendal itu nanti buat alas kaki, buat foto di spot teras kacanya itu 5.000, jadi satu orangnya 25.000. Oh, ada sendalnya anu enggak? Sendalnya kayak sendal hotel pak, nanti kalau sudah selesai itu hak miliknya bapak. Oh, jadi anu ya, enggak gantian ya? Enggak pak, ya makanya sebelum ini kita menyediakan pak, tapi setelah kayak gini jadi agak tambah. Oh ya. Berapa orang pak yang mau berfoto? 4 orang, pakai sendal semua? Iya, sekalian spot di kacanya. Iya pak. Tadi tak pikir tadi dipinjemin. Ini kan rawan juga mbak ya? Biasanya kan dipinjemin pak, tapi selama ada COVID ini jadi kita
selama pandemi ini. Jadi masuk kelas kaca 20.000 per orang ya, tambah sendal 5.000 karena sendalnya dibawa pulang bukan bergantian. Ya, Protokol kesehatannya seperti itu ya. Kita nunggu antrian untuk dipanggil mau foto atau video di on the spotnya nih. Jadi ini kita sudah nunggu antrian di sini. Nanti dipanggil secara bergiliran. Ada physical distancing ya. Jadi di sini ketat juga nih physical distancingnya ini. Kita sudah dipanggil untuk memasuki area on the spot di kelas kaca. Sambil sayu-sayu terdengar himbauan untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID dari petugas, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi sudah cukup bagus untuk mengingatkan kepada para pengunjung. Ini kita sudah dipanggil masuk ke teras kaca, mau foto atau bikin video di on the spot. Ini kita harus pakai di teras kaca sudah sendiri dan ini tidak gantian tapi dibawa pulang. Ya. Dikasih kantong plastiknya, Pak. Untuk protokol kesehatan kita nanti 2 bulan jadi nggak ganti-ganti nih. Jadi saya pakai ya, pakai sendal. Protokolnya seperti itu. Biasanya wisatawan pada saat foto-foto itu memegang pagar, jadi rawan terkontaminasi virus COVID. Sehingga setelah mereka foto untuk bergantian wisatawan disemprot oleh petugas pagar-pagar dan semuanya supaya membunuh kuman dari virus COVID. Jadi sudah cukup bagus untuk sterilisasi dari kawasan yang ada. Setelah selesai kita foto-foto di teras kaca, kita juga disediakan tempat untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Oh Bogor, oh lumayan jauh ya. Sudah berapa hari di Jogja? 4 hari. Oh, kira-kira selama pandemi ini jalan-jalan, ini kan dari Bogor ke Jogja ya. Kira-kira khawatir atau takut nggak dengan situasi seperti ini? Masih? tidak. Oh tidak, oh iya. Tapi mbaknya kan sudah protokol kesehatan sudah dipakai ya, pakai masker itu. Kemudian di sini juga sudah ada tempat cuci tangan. Jadi merasa aman ya, aman. Yang penting tadi sudah dicek suhu tubuhnya ya. Nah, jadi Bogor ke sini sudah berapa kali ke pantai ini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Oh ya ya. Jadi menurut mbaknya gimana suasana di sini? Kemudian yang disiapkan dari panitia dan penyedia ini kaitan dengan protokol kesehatannya, kemudian suasananya. Oke, baik. Baik ya, ya. Dan cukup ya untuk protokol kesehatannya ya, supaya kita lebih aman. Kita kan juga butuh hiburan, refreshing ya, tapi tetap kita jaga kesehatan ya, dan juga jaga jarak. Kalau kena kan nggak apa ya, tapi nanti mohon kalau di tempat kerumunan kita menghindar ya, kemudian jaga jarak ya. Ya terima kasih Mbak ya. Ini baru buka berapa hari Mas? Baru buka 2 hari. 2 hari, berarti mulai kemarin ya? Mulai kemarin. Itu lockdown kemarin 4 bulan ke belakang ya? 4 bulan ya. Lumayan ya, terasa juga ya? Terasa banget Pak. Ya ini juga sudah mulai ada pengunjung ya. Ya. Tapi minta tolong nanti mengingatkan yang nggak pakai masker itu disuruh pakai masker ya. Karena protokol kesehatannya itu wajib pakai masker. Ya. Saya lihat tadi cuci tangannya juga sudah banyak, sabun juga ada. Dari pengelola tadi mengarahkan kalau kita foto jaga jarak, kemudian ada antrian, sudah cukup bagus. Tapi apa kendalanya? Kayaknya tadi saya mau ngirim kok susah di sini. Untuk foto ke teman-teman bisa lihat foto-foto saya. Kendalanya itu belum ada sinyal. Sinyalnya sih belum ada. Wah, padahal kalau wisata itu kan pengennya habis foto ngirim ke temennya gitu toh. Jadi di sini sinyalnya sama sekali nggak ada. Susah sekali. Susah sekali. Dari pantai sebelah pun nggak ada sinyal. Oh gitu ya. Oh ya, mungkin ini nanti coba kita sampaikan supaya nanti ada tambahan untuk penguat internet atau foto-foto. Kalau dia foto bisa kita kirim keluar ya segera, karena kan spot wisata itu penting. Mereka habis foto pengen ke temennya, saya selfie di tempatnya bagus ya. Jadi kendala ini jaringan internetnya masih sangat lemah ya. Ya, terima kasih.
petugas jaga kesehatan ya. Oke.